Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menjelaskan atau akan membahas soal nomor 6. Namun, sebelum lanjut ke materinya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adityo Apriyesta Soeharto. Di sekolah saya bisa dipanggil dengan sebutan Adit. Saya bersekolah di SMA 5 Mataram, atau lebih tepatnya di kelas 12 MIPA 4. Nah, seperti ini bentuk soalnya. Jadi, soal pada kali ini berkaitan dengan beberapa fungsi. Nah, soalnya ini ada hubungannya dengan materi kelas 10, yaitu fungsi komposisi. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Check it out. Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, siang, ataupun sore, ataupun malam. Jadi di sini saya akan membahas soal nomor 6. Namun sebelum membahas soal nomor 6, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adityo Apriyesta Soeharto. Kalau di sekolah saya biasa dipanggil Adit. Ya itu aja sih. Terus saya bersekolah di SMA 5 Mataram, atau lebih tepatnya di 12 MIPA 4. Oke, udah perkenalan cukup segitu ya. Kita langsung lanjut ke soal nomor 6 atau pembahasannya. Suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui dua tahap. Tahap pertama, menggunakan mesin satu yang menghasilkan bahan kertas setengah jadi, dan mesin dua menghasilkan kertas siap pakai. Dalam memproduksinya, mesin satu menghasilkan bahan setengah jadi dengan mengikuti fungsi Fx sama dengan x plus 2, dan mesin dua mengikuti fungsi Gx sama dengan 4x kuadrat dan 3x, dengan x merupakan banyak bahan dasar kayu dalam satuan ton. Jika bahan kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 10 ton, maka kertas yang dihasilkan adalah kertas dalam satuan ton. Oke, apa saja yang diminta di soalnya terus diketahui. Yang pertama ada mesin satu dan mesin dua. Ngetes. Lalu ada tahap yang ada yang menggunakan mesin satu, ada yang menggunakan mesin dua. Mesin dua. Mesin satu. Mesin satu dalam produksi mesin satu menghasilkan bahan setengah jadi. Oke, yang mesin satu bahan setengah jadi, dan mesin dua menghasilkan kertas siap pakai. Nah, kita baca lagi soalnya. Dalam produksinya, mesin satu menghasilkan bahan setengah jadi dengan mengikuti fungsi Fx sama dengan x plus 2. Nah, ini ada fungsi guys ya. Fungsinya mesin satu fungsinya Fx sama dengan x plus 2. Dan mesin 2 menggunakan fungsi Gx sama dengan 4x kuadrat ditambah 3x. Oke, kita analisis apa yang kita ketahui. Dengan x merupakan banyak bahan dasar kayu dalam satuan ton. Oke. X sama dengan banyak bahan dasar kayu. Dalam satuan ton. Ngegas. Nah, terus jika bahan kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 10 ton, oke, berarti X-nya sama dengan 10 ton. Oke, nah kita analisis. Jadi setelah kita menganalisis soalnya, ini sangat berkaitan erat dengan fungsi, atau lebih tepatnya dengan fungsi komposisi. Kalian masih ingat tak bentuk yang seperti ini?
G Oke. Kalian masih ingat kan fungsi G bundaran F? Jadi yang kalau di tengah ini dibaca bundaran, bukan O, bukan GOF atau bukan GOF. Jadi bundaran di tengah ini dibaca atau lolan di tengah ini dibaca bundaran. Itu sama saya dengan GFX. Nah setelah ini kita masukin dari di sini. Jadi sama dengan nah pertanyaannya, Kak, kenapa F-nya yang di dalam? Kenapa enggak G-nya yang di dalam? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi kita lihat pertanyaannya. Maka kertas yang dihasilkan adalah kertas dalam satuan ton. Jadi yang diminta ini kertas yang sudah jadi, bukan kertas yang sedang jadi. Maka dari itu kita menggunakan G-nya di dalam, F-nya di dalam, G-nya di luar. Karena mesin 2 ini menggunakan fungsi G yang menghasilkan bahan setengah jadi. Setelah kayak gini nih, kita tulis G 4X. Nah, X-nya ini kita ubah menjadi X-nya ini kita ubah jadi Fx. Fx kuadrat kurang dari 3 Fx sama dengan 4. X-nya berapa? Tinggal kita substitusi aja deh. X plus 2. Kalau kalian masih lupa, X-nya itu yang ini. Yang ini ya, X-nya. Ini X-nya. Oke, paham kan? Kuadrat dikurangin 3, substitusi lagi nilai X. X plus 2 sama dengan, yang ini kita kuadratin dulu ya. Ini ntar kita kuadratin dulu. X kali X, X kuadrat, X kali X. Terus X kali 2, 2X, 2X kali 2, 4X. 2 kali 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dikurangin. Nah ini kita kurangi sama kayak tadi. 3 kali X berapa? 3X. 3 kali 2 3 kali X min 3X. 3 dikali 2 min 6. Oke. Nah ini juga kita bisa kali pelangi. 4 kali X kuadrat 4X kuadrat. 4 dikali 4X sama dengan 16X. 4 kali 4 16. Nah, udah kita butuh lagi. Nah, kalau sampai seperti ini, dengan ada nih jumlahin 4X turun karena ada yang sama. X sama X kita jumlahin. Yang ini sama yang ini. 16X dikurangin 3. 16 kurangi 3 berapa? 16 dibuat 3, 13. 13X. Terus 16 dikurangin 6. 10. Oke, kita udah dapat persamaannya nih. Kita udah dapat persamaannya. Langkah selanjutnya, setelah mendapatkan persamaan atau fungsi seperti ini belum selesai. Langkah selanjutnya yang kita harus selesaikan adalah kita tulis dulu persamaannya. G bundaran F sama dengan G F X. Oke, mungkin 4X kuadrat ditambah 13X plus 10. Nah, langkah selanjutnya
yang tadi diminta, jika bahan kayu yang tersedia untuk satu ton sebesar 10 ton, maka kertas yang dihasilkan oke. Berarti B FXT kita ganti dengan 10 ton yang ini. 10 ton ya, kita ganti. Kita masukkan 10. Saya kita ganti. Maaf, X-nya kita ganti bukan X-nya. Setelah kayak gitu kita substitusikan nilai 10 ke X. 10 kuadrat tambah 13 kan 10 tambah 10 benar 10 kali 10 oke 100 13 dikali 10 130 130 tambah 10 140 deh cepat 4 kali 100 400 tambah 140 udah kayak gini udah. Kemudian hasilnya adalah 540. Oke. Jadi maka kertas yang dihasilkan adalah 50 ton. Oke baik. Udah cukup sampai sini, paham kan sekarang? Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Atau yang ingin ada yang didiskusikan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Cukup sekian mungkin penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia penjelasan singkat dari saya. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar ya guys ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya, pertama-tama kalian analisis soalnya. Terus kedua, apa yang ingin diminta atau ada yang ingin ditanya di soalnya. Lalu selanjutnya, kalian tentukan fungsi komposisinya. Setelah itu kalian masukkan nilainya. Lalu kalian operasikan sampai dia menjadi bentuk yang sederhana menjadi fungsi yang paling sederhana. Setelah seperti itu kalian masukkan atau kalian substitusi nilai X ke dalam persamaan tersebut atau ke dalam fungsi tersebut. Lalu kalian operasikan atau kalian jumlahkan. Maka dari itu kalian menemukan nanti jawabannya. Sekian dari saya, terima kasih. Dari apa saja yang 3